Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin, sebelumnya saya sebagai moderator. Oke, sebelumnya sini nama saya adalah Alif Aklimansyah eh, dengan ujung 030218227036 yang otomatis saya harus menghitung berapa pencucian batu bara ya. Brand B size minus 11,2 dan plus 4,2 milimeter. Sebelumnya kita ke prinsip dasar pencucian batu bara dulu. Prinsip dasar pencucian batu bara itu dia memisahkan batu bara bersih dan batu bara kotor dengan menggunakan densitas relatifnya. Gimana densitas relatifnya? Yaitu dia kan mempunyai apa namanya? Jika densitas relatif batu bara lebih besar daripada fluida, maka dia akan tenggelam. Sementara yang kecil akan terapung. Dengan begitu dapat diibaratkan kalau yang pembersihnya adalah yang mempunyai diusahakan yang mempunyai selalu densitas yang kecil agar dia mengapung, sedangkan yang kotor punya densitas yang lebih kecil agar yang lebih besar agar tenggelam. Keberhasilan pencucian, kemudian dalam menyuci terdapat pentingnya adalah ukuran butir. Ukuran butir ini mencakup jumlah batu bara halusnya, kemudian komposisi komposisi berat halus berbagai ukuran. Kemudian ada karakteristik kecucian. Karakteristik kecucian ini indikasi derajat kesukarannya mungkin dapat timbul jika dilakukan kesucian. Kemudian harus mengetahui berat jenis cairan yang dapat menseparasinya. Dan terakhir adalah pemilihan peralatan pencucian. Eh, Pencucian juga disebut cold washability study. Cold washability study, tapi jika dibahas tadi adalah tes pengujian. Untuk apa tes pengujian ini? Itu adalah prinsip yang dilakukan untuk melihat karakteristik ketercucian batu bara antara lain berupa beberapa bagian yang memiliki kadar apakah dia punya nilai batu bara yang menengah atau tinggi dari setiap fraksinya, begitu juga abunya. Nah, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan prinsip perbedaan densitas antara batu bara yang kotor dan bersih. Kemudian ada tahap-tahapnya. Tahap-tahap di sini nih untuk mendapatkan curve ini, pertama kalian tentu harus mengambil sampling, kemudian melakukan testing, melakukan uji yang namanya sink and float, yaitu timbul dan tenggelam, analisis kandungan abu, kemudian baru dilakukan tabulasi data dan diplot sebagaimana menjadi ini. Nanti hasil dari sini akan kita interpretasikan berapa ROM-nya, berapa ash-nya, berapa densitasnya, berapa batu bara yang bisa diambil. Oke, kita ke uji pencucian. Di sini uji pencucian ini namanya tabulasi ini ya dibutuhkan untuk yang namanya kurva hasil washability testnya. Di sini dapat dijelaskan ya, misalnya di kolom satu namanya adalah fraksi dari relasi densitasnya. Kemudian di yang bagian kedua WT persen ini itu adalah persen berat tiap fraksi relasitas fraksi berat setiap setiap fraksi densitas relatif. Ini rumusnya dapat didapat dengan membagi berat setiap fraksi dengan jumlah berat keseluruhan fraksi tersebut nih. Totalnya misalnya kita kan punya sekitar belasan nih. Kita bagi aja dengan total 100. Kemudian direct ash persennya itu kadar abu yang ada pada fraksinya. Kemudian total ash-nya adalah persenan berat abu yang ada pada yang terapung pada pemisah tertentu. Ini didapat dengan si persen berat dan si relatif ini sama si abunya itu dibagi 100 aja buat yang S total. Kemudian ada kumulatif persen berat abu. Diperoleh dengan menjumlahkan satu kolom yang ini 2, 3, dan 4. Itu ditambah-tambahin aja. Kemudian ada nilai kumulatif pada kolom ke-6 nih namanya adalah kolom kumulatif persen berat terapung. Untuk mendapatkan angka ini nih ini menjumlahkan nilai pada kolom 2 secara kumulatif. Tambahin aja semuanya. Kemudian ada persenan atau kumulasi abu yang terapung. Ini rumusnya adalah kumulasi dari persenan abu dibagi dengan kumulasi persen berat terapung. Lalu dikali 100. Kemudian ada 8. Kolom 8 ini namanya persen berat abu. Persen berat abu dalam fraksi terendap dalam densitas pemisah. Dijumlah dengan si total ash ini dikurang aja nih sama si kumulatif ash terapung nih.
Kemudian ada kumulatif berat persen terendapkan yang sing. Sing itu yang terendapkan. Ini 100 dikurang kumulatif kumulatif berat terapungnya aja. Dan terakhir kolom 10 yang tadi abu terapung sama kumulatif persen berat terendapkan dikali 100 untuk mencari untuk mendapat nilai-nilai ini. Kolom 11 ini itu namanya relative density. Untuk kolom 12 ada kumulatif terapung dikurangi dengan setengah persen berat fraksi terapungnya. Oke. Di sini karena sudah didapat ini maka kita pisah satu-satu untuk mencari interpretasi kurvanya. Yang pertama ada namanya cumulative float curve. Cumulative float curve ini eh, mengandung persenan abu yang mengambang terapung dengan persen berat yang terapung. Ini kurva ini menentukan persentase teoritis batu bara yang bersih dengan cara penggambaran yaitu si kolom 6 ini harus di sebelah kiri, terus S-nya di sebelah kanan. Didapat kalau kumulatif abunya ini paling besar, sesuai di sini adalah 22,43 dengan 91,81 menunjukkan eh, berarti berbanding lurus ya abu sama si persen berat persen berat terapungnya. Kemudian ada near gravity material curve. Kurva untuk menentukan Cole yield suatu pemisahan sempurna pada spesifik gravity pemisah. Ini berarti semakin rendah kan didapat kalau misalnya relatif density-nya berbeda-beda nih tiap persenannya. Misalnya WT persenan 12 adalah 11, kemudian 47%, 1,40. Berarti semakin tinggi densitas relatifnya, berarti dia gravitinya, persenan gravitinya tuh semakin semakin tinggi nih si relatif density. Persen gravitinya semakin kecil. Kalau semakin kecil artinya apa? Berarti dia semakin tenggelam. Lanjut ke kumulatif sinks curve. Kumulasi yang bisa bikin tenggelam. Kurva untuk menentukan berapa terendapkan suatu kumulasi abu dan si batu bara terapung tadi. Di sini dilihatkan turun ya kurvanya. Semakin kecil, semakin gede si abu nih. Semakin gede si abu ini terbang. Berarti WT persen atau kolom ke-9 yang dapat disebut kumulatif persen berat terendapkannya. Semakin gede abunya, semakin kecil. Kemudian ada specific gravity curve yang kayak tadi untuk menentukan kalau lihat suatu pemisahan bedanya sama si near gravity adalah near gravity material. Kalau near gravity material itu untuk biar dia bisa terapung atau tidak. Kalau misalnya specific gravity untuk mencari berat jenis dari apa namanya berat terendapkan. Oke. Begitu sudah semua maka kita masukin nih kurvanya satu-satu dari specific gravity, dari apa namanya near gravity, terus cumulative sinks curve, masukin ke washability test curve. Saya bisa dulu. Dengan ini kita dapat menentukan bahwa S-nya adalah sekitar 49%. 49% dengan CV atau kumulatif vitalnya, kumulatif sinks dengan apa namanya kumulatif sinks curve-nya mencapai nyaris 100%. Kumulatif float curve-nya berada di apa namanya yieldnya nih, yieldnya berada di sekitar eh, dua 20 ya, ya berada sekitar 75% dengan separasinya menunjukkan untuk separasi menunjukkan menengah karena menengah berarti untuk melakukan pencucian eh, saya merekomendasikan dengan menggunakan peralatan. Kalau misalnya di sini adalah peralatan funnel ya. Funnel untuk fraksi sekitar -11,2. Ya, mungkin begitu saja yang saya dapat jelaskan. Selebihnya mohon maaf jika masih kurang sekali dalam preparasi batu bara. Selebihnya saya mohon koreksinya dan pembelajarannya.
Itu aja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.